Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih dalam tema kita, awas ternyata ada penghambat rezeki di dalam rumah. Dan sekarang minta ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hilman. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Bang Ali? Guru, ternyata Iya. tidurnya penghuni rumah bisa ngehambat rezeki. Itu gimana hitungannya guru, silakan. Tidurnya penghuni rumah menghambat rezeki. Jamaah. Baik. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Kita akan sebutkan kembali penghalang rezeki ke-8. Keberapa? Dalam rumah adalah orang yang tidur kembali di rumahnya setelah waktu subuh tanpa uzur syar'i. Maka mohon maaf kalau kita buat kalimat yang lebih jelas, tidur setelah subuh itu menghambat rezeki. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah SAW menyampaikan tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Kenapa? Karena sebenarnya di waktu pagi itu ada banyak kebaikan yang bisa kita hadirkan. Betul apa betul? Iya apa iya? Misal apa di antaranya? Mohon maaf, barang siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian dia duduk sampai datangnya waktu syuruk, setelah itu dia mendirikan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Berarti kalau dia melewatkan itu dengan tidur, rugi apa rugi? Rugi aja, rugi banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Maka dia menghilangkan kesempatan pahala yang besar, betul? Yang kedua, orang yang tidur setelah subuh itu melewatkan doa keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ahilman? Karena ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi selalu mendoakan umatnya. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Jadi kalau dia tidur setelah subuh, lewat enggak doanya? Rugi enggak? Maka wajar, ini yang akan jadi penghambat rezeki untuk kita. Orang tua dulu suka bilang begini, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezekinya diambil tetangga. Karena dia melepaskan doa keberkahan dari Nabi SAW. Bahkan Masya Allah, setiap pagi juga ada malaikat yang mendoakan kita. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ternyata kata Nabi, setiap pagi seorang hamba turun 2 malaikat. Berapa? Masing-masing malaikat ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari ganti yang lebih baik. Tapi ada malaikat yang kedua yang mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir, apa? Talafa. Tolong binasakan dia dengan harta yang dia miliki. Maka banyak kesempatan baik yang kita lewatkan kalau kita tidur setelah subuh. Betul? Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita bergadang semalaman? Atau bahkan ada orang yang bekerja gitu ya, sehingga dia udah ngantuk banget karena malamnya nggak tidur. Maka sebaiknya pilih waktu-waktu terbaiknya. Jangan langsung tidur setelah subuh. Kira-kira patokannya ya nunggu waktu syuruk lah. Ya, kurang lebih 1,5 jam dari azan subuh misalnya. Berarti kalau azannya jam 5, berarti dia ketemu di jam 6. Ya kalau mau tidur itu setelah waktu syuruk. Itu setidaknya kita akan mendatangkan kebaikan. Tentu lelah, tentu capek, tapi kita percaya ada banyak kebaikan-kebaikan di waktu pagi
yang jangan sampai kita lewatkan. Karena ternyata seseorang itu akan kelihatan seperti apa kualitas hidupnya tergantung seperti apa dia menghadirkan waktu paginya. Kalau waktu paginya dia semangat, maka insya Allah pasti dia mendapatkan kebaikan. Betul? Bahkan mohon maaf, rezeki setiap hari itu untuk kita ternyata dibagikan itu di antara waktu fajar sampai terbit mataharinya nanti. Kalau pas dibagiin itu kita tidur, kebagian apa enggak? Maka jangan kaget Nabi menyampaikan barang siapa yang sholat subuhnya terjaga, maka di hari itu fi dhimmatillah, dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terima kasih guru. Sama-sama. Ya, sholat subuhnya jangan sampai tinggal. Awal keberkahan di pagi hari yaitu sedekah, Masya Allah ya. Nah, sekarang kita akan lihat cuplikan rumah dirobohkan gara-gara konflik antara keluarga. Silakan. Rumah senilai 200 juta rupiah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sengaja dirobohkan pada Rabu. Rumah yang terlihat masih kuat dan cukup bagus itu dihancurkan karena permintaan pemiliknya. Alif Febri Santoso dan binti Makrifah tidak menemukan kata sepakat mengenai pembagian harta gonogini setelah mereka bercerai. Menurut kuasa hukum pihak binti Makrifah, kliennya menginginkan rumah tersebut diatasnamakan anak-anak mereka, tetapi ditolak pihak mantan suami. Mereka juga tidak menemukan jalan keluar saat mencoba menggantinya dengan uang. Konflik di dalam rumah tidak bisa terhindari apabila ada lebih dari satu kepala keluarga. Ada ipar, ada segala macam, ini pasti terjadi konflik. Ini ada efeknya nggak guru dengan penghambat rezeki? Silahkan. Baik, tabi guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 tentang bagaimana kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu berbuat ihsan terhadap dua orang tua kita, kemudian memperbaiki hubungan sesama kerabat, kepada yatim, kepada miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan Allah sangat tidak menyenangi orang-orang yang berlaku sombong. Maka subhanallah, penghalang rezeki kesembilan yang ada di dalam rumah ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah bagi orang-orang yang di dalam rumah tersebut ternyata menyimpan rasa sombong sehingga dia memutuskan silaturrahim terhadap orang lain yang tidak lain dan tidak bukan orang lain tersebut adalah keluarganya sendiri. Maka ternyata ketika seseorang memutuskan silaturrahim lalu bermusuhan terhadap saudaranya sendiri, maka ini akan menjadi sesuatu yang paling cepat untuk memiskinkan diri ataupun memutus rezeki. Sebagaimana sebaliknya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mau dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, sambung silaturahim. Sebaliknya, kalau mau dipendekkan umur, diputuskan rezeki, disempitkan rezeki, maka putuskanlah silaturahim. Jadi kita memahami apa yang disampaikan Nabi SAW. Kalau Nabi bilang, kalau kau mau banyak rezekimu, sambung silaturahim. Berarti kalau ada orang yang melakukan sebaliknya, berarti dia mengambil konsekuensi sebaliknya juga.
Kalau ada orang nyambung silaturahim, diluaskan rezekinya. Berarti kalau ada orang yang mutusin silaturahim, berarti dia disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dicontohkan oleh beberapa ahli, beberapa ulama kita bahwasanya banyak sekali di kota-kota besar terjadi orang yang terlunta-lunta, tidak punya tempat tinggal, mereka meminta-minta, menghinakan diri ke sana kemari. Ketika ditanya, memang tidak bagus hubungannya dengan keluarganya di kampung. Karena seandainya bagus hubungannya dengan keluarganya di kampung, ngapain dia ke ibu kota minta-minta? Dia akan di kampung bercocok tanam, dia akan memperbaiki hubungan keluarganya di kampung, subhanallah. Maka perbaiki hubungan silaturahim, karena itulah yang membuka pintu rezeki. Lalu kenapa tadi kita bacakan ayat tentang kesombongan? Karena ternyata di dalam surah Muhammad ayat 21 disebutkan bahwasanya fahal asaitum, maka setelah engkau punya kekuasaan, apakah engkau akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, lalu engkau wataqatta'u arhamakum, lalu engkau akan memutuskan silaturahim. Ternyata ada kesombongan di dalam hati seseorang yang senantiasa memutuskan silaturahim. Kenapa? Ustaz, lebih baik saya menghindar deh daripada saya dekat-dekat sama dia. Lebih baik saya sama, walaupun dia saudara, nggak ada yang namanya saudara kalau sudah bicara uang, subhanallah. Dia merasa karena dia punya uang dia lebih baik daripada saudaranya. Dia merasa karena dia lebih bagus, mungkin dia berjamaahnya di masjid, dia merasa lebih baik daripada saudaranya. Padahal tidak boleh ada setitik pun kesombongan di dalam diri seseorang, apalagi sombong tersebut dihadapkan terhadap keluarga sendiri. Orang yang mutusin silaturahim dianggap sombong. Orang yang mutusin silaturahim dianggap mereka merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Apatah lagi ini adalah saudara sendiri. Nabi sudah mengingatkan untuk jangan sampai tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. 3 hari setelah itu engkau tidak mampu memaafkan, tidak mampu meridhakan, maka pada saat itu pula engkau memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah angkat sifat sombong dari hati kita ya guru. Iya, kalau udah nggak ada sifat sombong, insya Allah mudah memaafkan. Tapi kalau masih ada sifat sombong itu susah memaafkan. Susah ya. Subhanallah. Terima kasih guru Sama-sama. ilmunya. Ya tiap hari kita doa mudah-mudahan diangkat sifat sombong dari hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik guruku Ustaz Maulana. Iya, iya. Ini juga jadi pertanyaan yang harus Iya. untuk hari ini. Iya, Iya, kenapa jinjit guru? Iya, ya. Ini gambar-gambar di rumah. Gambar-gambar di rumah yang bentuknya kayak makhluk hidup gitu, katanya juga menghambat Gambar makhluk hidup. Baik. Itu menghambat rezeki, bener gak guru? Silahkan. Benar nggak makhluk hidup, gambar makhluk hidup bisa penghalang rezeki? Ternyata penghalang rezeki yang ke-10, perbaiki catatannya, nanti kita akan bacain 1 sampai 10 ya. Ini dijelasin dulu. Penghalang rezeki yang ke-10 adalah memajang gambar-gambar atau lukisan yang bernyawa tertentu. Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya pemilik gambar-gambar atau makhluk bernyawa ini akan dihasap di hari kiamat dan diperintahkan kepada mereka untuk menghidupkan gambar mereka yang mereka buat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di hadis yang lain, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk pada rumah yang terdapat gambar-gambar di dalamnya. Kita catat baik-baik, hati-hati. Ketika memasang gambar, apakah gambar itu ada tujuannya? Tadi Ilman sudah menyampaikan, jangan sampai tidak ada unsur niat baiknya. Biasanya kan gambar-gambar pahlawan untuk pembelajaran, untuk pengetahuan, betul tidak? Tapi kalau gambar yang menyebabkan satu kesyirikan atau gambar yang berefek buruk padanya, memancing dia untuk melakukan kemaksiatan atau berbuat maksiat atau ya itulah memperturutkan nafsu, karena gambar-gambar itu menyebabkan dia lalai, maka itu membahayakan sampai malaikat rahmat tidak masuk. Jangan salah paham. Oh, tidak masuk malaikat kalau pelihara anjing. Kalau begitu kita tidak mati-mati. Karena datang malaikat maut. Malaikat yang dimaksud di sini malaikat rahmat. Biar anjing kau pasang 10 tetap matilah kau. Karena malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Sama gambar-gambar. Tapi bagaimana dengan gambar orang tua, foto dan sebagainya? Ini bahagian untuk bentuk bakti, untuk kebaikan. Karena ada 5 yang dilihat dapat pahala. Yang satu
melihat Al-Quran dapat pahala. Yang kedua, melihat Ka'bah dapat pahala. Yang ketiga, melihat air Zam-Zam dapat pahala. Yang keempat, melihat wajah orang tua dapat pahala. Tidak ada salahnya foto orang tua dipajang supaya membuat kita mendoakan orang tua. Dan yang kelima, memajang atau melihat wajah ustadz. Maka tonton terus Islam Tindak karena tiap hari ada ustadz di situ. Betul. Memandang wajah ustadz. Iya. Dapat pahala, berkah. Apalagi bersuamikan ustadz. Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih guruku. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Iya, baik Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Majelis Taklim Miftahul Huda, Kota Batang, Pekalongan, Jawa Tengah. Tanya Ustadz, saya pernah melihat ada orang datang ke rumah yaitu untuk meminjam uang, tapi dia ditolak. Apakah hal tersebut akan menghambat rezekinya, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilman, mohon ilmunya silakan. Masalah utang tegang ya? Tegang. Ini jangan-jangan bukan pertanyaan yang lain, tapi pertanyaan ibu. Iya, ini urusan hutang piutang. Betul apa betul? Iya apa iya? Tolong catat baik-baik bahwa orang yang memberikan kemudahan untuk memberikan hutang kepada orang lain itu pahalanya besar sekali. Disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa pahala orang yang memberikan hutang itu 18 kali derajat pahalanya. Sedangkan orang yang bersedekah 10 kali derajatnya. Jadi lebih banyak mana? Ngutangin apa sedekah? Jangan sampai di situ keterangannya. Tapi itu ada penjelasannya. Kenapa pada konteks itu orang yang memberikan hutang lebih besar pahalanya? Karena satu, dia membantu orang yang sedang kesulitan. Dua, dia mengangkat derajat orang yang sedang terpuruk. Dan yang ketiga, dia berikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesempitan. Maka mohon maaf, kalau ada pertanyaan, apakah betul menghambat rezeki jika ada orang yang pengen berhutang sama kita, kita mampu, kita bisa, tapi kita nggak ngasih? Iya, karena kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Karena orang itu kan datang sama kita untuk minta hutang, kan nggak tiba-tiba datang, betul? Diizinkan oleh Allah, betul? Dikehendaki oleh siapa? Allah, betul? Maka saat dia datang kepada kita, kalau kita lapang, kalau kita mampu, kita berikan bantu kepada dia. Barang siapa yang suka memudahkan urusan manusia di dunia, maka nanti Allah mudahkan urusannya di hari kiamat. Barang siapa yang suka melapangkan kesempitan manusia di dunia, maka nanti Allah lapangkan urusannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang suka membantu manusia di dunia, maka nanti Allah akan bantu urusannya di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni aihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Tapi ingat, ini catatan. Kadang-kadang yang ngutang juga nggak punya adab kadang-kadang. Iya bener banget. Betul? Waktu minjemnya kelihatan butuh. Waktu ditagihnya pura-pura lupa. Yang paling kesel hutang belum dibayar tapi statusnya jalan-jalan. Kesel nggak kira-kira? Maka mohon maaf, jangan mudah juga kita berhutang. Ya, ada 3 catatan yang perlu kita garis bawahi kalau mau berhutang. 1, hutanglah untuk sesuatu yang penting dan mendesak. 2, hutanglah sesuatu yang kita mampu membayarnya. Dan ingat, Allah akan merahmati orang yang menyegerakan membayar hutang.
Berarti kalau orang melambatkan bayar hutang berarti menghambat rahmat dari siapa? Hati-hati. Dan yang ketiga, berhutanglah sesuai dengan syariat dan tidak menyalahi aturan Islam. Oleh karena itu, boleh jadi menghambat rezeki kita kalau ada orang yang minta hutang sama kita tapi kita tolak, bahkan kita mencak-mencak, kita marah-marah. Nauzubillahi min Zalik. Ya Allah, terima kasih Begitu. guru ilmunya. Iya. Ya makanya saya selalu berdoa mudah-mudahan saya terhindar dari hutang dan terhindar dari teman-teman yang pengen ngutang ya. Karena gara-gara utang teman jadi hilang ya. Nah, baik teman-teman semua, buat teman-teman yang ingin hadir di acara Islam itu Indah langsung aja. Ini scan QR yang ada di bawah ya nanti ya, akan muncul di sini. Dan selain itu juga langsung klik link bio kita di Instagram Islam Indah. Dan poinnya adalah gratis ya, tidak dipungut bayaran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.